Yo, what's up nih bro, Sending Babes. Kembali lagi ke episode selanjutnya dari podcast Perbinting Po. Kenalin dulu nih, nama gue Handi Dermawan. Kalau kemarin udah lihat nih, lu pada hostnya cakep-cakep kan? Ada Loren, ada Glo. Ya kali ini gue minta maaf dulu ya, lihat muka gue dulu nih. Tapi ya nggak apa-apa sih, meskipun mukanya hostnya pas-pasan gini, tapi podcastnya nggak pas-pasan. Yoi nggak? Bener banget, bro. Kenalin, nama gue juga Sam. Jadi host di podcast kali ini juga. Nah, kita mau ngobrolin tentang live in Ningbo basically kali ini. Dan kita kedatangan ketiga suhu di Ningbo. So, who do we have here nih today? Yo, Zap ya. Jadi berhubung ya kita kurang dana gitu kan ya, tidak tersponsor gitu kan. Jadi nama gue Vincent. Jadi gue ini dari University of Nottingham Ningbo China. Gue majornya Chemical Engineering dan sekarang year 2. Nah, jadi gue di sini ngerangkap kerjaan gue. Jadi antara host dan narsum juga. Nah, di sini kita ada kedatangan dua teman gue lagi nih. Nah, boleh salah satu mungkin siapa yang mau kenalan dulu? Aryo dulu kali. Halo semua. Oh, Nama gue Franciscus Aryo Bratakusumo. Gue dari Notting juga. Year 2 juga sama Vincent masuknya bareng. Tapi hidup gue baru 4 bulan di Ningpo, jadi kurang tahu banyak lah. Major lu. Major gue Aerospace Engineering. Widih, gila. Biasa aja. Lanjut, Cer. Halo semua, gue Charis Angelica. Gue anak Nottingham, University of Nottingham di Ningpo. Terus gue juga sebenarnya year 3, tapi sekarang lagi ambil gap year. Dan pas gue year 3 itu gue ambil International Business Management. Gitu. Salam kenal semua. Yoi. Siap. Salah kenal. Oh iya, ya. Oke, jadi ya silakan mungkin ya bocil-bocil year 1 kalau ada yang mau nanya aja gitu, kayak misal live in Ningbo itu gimana, atau misalnya gimana sih Unilife atau apa gitu. Boleh, ada yang mau kalian tanyain gitu mungkin. Ya, siap. Nah, gue cuma mau nanya sih pertama ya tentang dormitory. Lu pada milihnya yang kayak sendiri gitu atau yang kayak sharing berempat gitu sih? Kenapa? Why you pick ruangan kayak gitu ya? Kalau Ini siapa yang mau jawab dulu nih? Bebas. Yo, Charis dulu deh. Ladies first. Oke, kalau gue ambil yang dorm 20, maksudnya building 20, which is dormnya tuh yang satu dorm kayak flat gitu, dalamnya ada 4 kamar. Gue ambil itu karena pertama-tama gue juga pengennya yang ambil single room, cuman waktu itu udah kayak full banget, jadi harus ambilnya cuman yang kedapatannya yang dorm yang 4 orang itu. Dan menurut gue not bad sih, after all. Ya, soalnya facility-nya juga lengkap, terus privacy-nya juga tetap dapat meskipun kayak satu flat 4 kamar gitu. Karena emang kepisah-kepisah kan, jadi menurut gue privacy-nya tetap dapat aja sih. Gitu. Right. Kalau Aryo gimana? Kalau gue nih ya, gue ambil building 18 ya, soalnya ada saudara gue waktu itu masuk bareng gue. Itu satu lagi ada teman gue juga waktu SMP. Jadi ya kita bertiga satu kamar aja gitu. Tempat satu lagi siapa aja nggak apa-apa. Ya Berarti gitu gue aja numpang sih. dong. Berarti gue numpang dong. Boleh. Boleh, aman ya? Siapa aja nih kalau mau numpang boleh. Satu lagi kosong nih. Nah, tapi jangan kayak rusak sama lu. Enggak bercanda. Enggak, kamar gue bersih. Jadi sering main kamar gue tuh. Sering belajar dia. Oh, belajar. Di living roomnya. Living roomnya. Iya. Jadi serajin lo buka laptop tiap malam lo belajar. Sama saudara gue belajarnya. Ya gue sih di kamar aja gitu nonton. Ada apa sih? Ada ruang tamunya juga, terus ada kitchennya juga, terus toiletnya juga ada 2, yang habis satu lagi kamar mandinya ada 1, sama flat 4, sama roomnya ada 4 gitu. Jadi pas aja sih. Tapi bagus sih, kayak building yang buat 4 orang itu. Jadi lu nggak kesepian juga kan. Kalau building sendiri kayak kita kesepian tuh. Ya, tapi lu pada berempat kayak gitu apa namanya berantem, maksudnya lebih tepatnya kan kebiasaannya beda-beda gitu kan ada kadang rusuh gitu kan, nih satu jorok yang satu maunya bersih kan, nggak kebetulan gimana ya gitu. Kebetulan gue kalau di kamar gue berempat ya saling ngerti gitu, jadi kita saling jaga kebersihan. Terus kalau mau kelas ya kalau mau mandi ya cepetan bangun lah, jangan kita kelas mepet-mepet terus kita mau mandi semua kan nggak bisa gitu, paling ada yang nggak mandi kalau gitu.
Kalau di toilet ya jangan Rebutan. lama-lama juga. Kalau lama-lama ya kan nggak enak sama yang lain gitu. Iya, benar-benar. Jadi pada intinya lu kayak kalau berempat itu lu mesti punya agreement sendiri dong terhadap mereka gitu ya. Karena kalau gua ambil yang building sendiri. Kenapa gua ambil building sendiri itu karena kayak gua orangnya tuh tipe orang yang bersih tapi nggak bersih-bersih banget juga gitu kan. Jadi kayak gue bisa atur kebersihan gue sendiri gitu. Kalau misalnya kayak berempat, kadang kan kalau gue lagi nggak mau bersihin nih, mager gitu kan. Jadi kayak kotor gitu kan. Takutnya nanti nggak enak sama orangnya. Dan gitu juga gue kalau misalnya mereka kayak gue lagi mager bersihin, tapi gue lagi pengen bersih nih gitu. Jadi kayak ya gue mager aja gitu. Maksudnya kayak nyampeinnya gitu. Nanti takutnya orang nggak enak juga gitu kan. Jadi ya alasan gue ngambil sendiri tuh kurang lebih kayak gitu. Sama toilet sih. Gue nggak bisa toilet rame-rame gitu orangnya. Ya. Gitu. Kalau habis orang berak ke bawah gitu ya. Ya, kurang lebih ya begitulah. Cuman gue penasaran sih, kayak kalian punya agreement itu lu kayak gimana gitu loh, kayak kalian ngomongnya kayak chill terus kalau misalnya ada yang break agreement itu. Kayaknya agreement tuh karena gue tinggalnya sesama orang Indo gitu ya. Jadi kita bikin agreement juga lebih gampang. Kayak maksudnya lebih understand lah the culture. Nah, yang ada masalah itu kalau misalkan sebenarnya tinggal sama orang luar gitu. Mungkin culture-nya juga beda. Jadi kayak bikin agreement-nya juga kayak pasti ya ada lah kayak slack-slack dikit. Cuman ya gimana pun ya sebenarnya tergantung juga sih sama orang masing-masingnya ya kayak gimana. Kalau gue bikin agreement sama sesama teman-teman yang kayak Indo-Indo juga, sebenarnya nggak ada agreement sih, cuman kayak palingan guys ini ya kayak dari diri sendiri aja sih kayak guys bersih ya gitu segala macam. Ya kalau misalnya kotor ya bersihin masing-masing juga gitu. Iya bener kayak kata lu. Soalnya saudara gue juga di Yangzhou ya, di Cina juga, and dia sharing kan satu dorm juga bertiga berempat. Nah masalahnya tuh dia nggak sama orang-orang Indo gitu kan, sama orang luar. Ini orang luarnya tuh joroknya parah gitu. Dia kayak tiap pagi selalu masak gitu kan. Terus udah masak udah dibiarinin aja, nggak pernah dicuci gitu loh. Terus kita nextnya kalau mau make masak ya nyuci sendiri. Terus kalau toilet juga nggak pernah dikosrek kayak licin-licin gitu kan, ih geli. Nah, kalian Kalau gue ya, ada kejadian kayak gitu? kalau gue sih so far nggak ada agreement gitu. Terus nggak ada kejadian gitu juga. Soalnya kayak kesadaran diri sendiri juga ya. Kalau misalnya kotor ya ada yang mau bersihin ya bersihin aja gitu. Nggak usah dijadwal, nggak usah di apa. Betul juga kan si AI tiap 2 minggu bersihin kamar kan, bersihin living room gitu. Jadi ya kalau emang kita misalnya ada teman kita mau datang gitu ya kita bersihin sendiri lah. Teman kita habis datang, karena ada teman kita gitu kita yang undang atau gimana, ya kita juga bersihin lagi. Kalau misalnya mereka kotor-kotor, sampah-sampah kita buangin juga. Ya kesadaran diri sendiri aja sih. Tadi AI ya, sopo AI itu? AI itu kayak yang bersih-bersihnya gitu. Kayak bersih-bersih dorm gitu. Jadi tiap 2 minggu mereka boleh masuk kamar kita buat bersihnya. Ya 2 kali sebulan deh. 2 kali Iya, sebulan. tiap 2 minggu kan, 2 minggu sekali kan. Oh. Tapi kayak itu udah bayar, kita nggak usah bayar lagi kan ya? Nggak usah. Itu kayak servis dari merekanya. Tapi kita harus booking gitu, jadi kita harus kayak ke resepsionis, terus kita bilang kita mau booking dong buat AI-nya bersihin, nah baru. Dan itu cuma 2 kali sebulan gitu. Jadi AI-nya kalau misalkan kita booking nih 3 kali ngechat gitu, AI-nya juga tahu kayak udah nih lu udah sign up kemarin, jadi nggak boleh lagi gitu. Oh dijatahin ya berarti kalian ya? Kayak maksimal 2 kali gitu? Iya. 2 minggu sekali lah penghitungannya. Emangnya sendiri nggak dijatain? Kalau sendiri, gue nggak pernah pakai AI ya, karena kan ya ini kan kayak gue maunya sendiri, jadi gue kayak yang atur semuanya sendiri. Gue nggak mau kayak ada juga pernah kejadian tuh tetangga gue orang Indo, kayak katanya si AI-nya masuk gitu. Kalau yang sendiri dia AI-nya tuh ada ngambil barang gitu loh, jadi kayak cuman sabun doang luckily ya kan. Jadi ya. Jadi gue nggak mau barang gue disentuh ya intinya gue bersihin sendiri gitu. Tapi setahu gue kalau dijatahin enggak sih kalau yang sendiri ya. Setahu gue. Karena kan gue nggak. Tapi di dorm berempat juga bisa minta AI bersihin kamar gitu. Tiap seminggu sekali atau sebulan sekali gitu, gue lupa.
Tapi kebetulan kan gue juga kayak Vincent gitu, nggak mau barangnya diambil orang kan, atau dipindah-pindahin gitu lah. Kita nanti nyarinya susah nanti. Jadi ya gue juga nggak pakai jasa AI buat bersihin kamar gitu. Bersihin kamar mah sendiri aja. Padahal kalau di ruang tamu aja itu panggil AI sih. Biasa gue juga kayak gitu. Kalau di ruang masing-masing gue enggak sih. Nah, tadi kita udah tanya kan, kalau tinggal di dalam uni gimana? Kalau kehidupan di luar nih, kalau weekend gitu, kalau misalnya kalau di sini kan ada Jakarta Selatan tuh, Tamrin atau apa. Kalau di sana gimana? Kalau bosan gitu kan capek ya kalau di uni terus ya. Bosan nggak sih? Kalau Ayo dong, tiap kasih tahu weekend ya, dong. kalau tiap weekend kebetulan gue kan Katolik ya. Gue gereja sama si Vincent, sama si Sheris Siap, tuh. siap. Kita gereja kan, Jadi, Vin? Ya kan, Cer? Kita gereja. Ya pagi kita ngumpul jam berapa sih? 9.30 ya? Oh, berarti 8.30 ya? kita bareng nanti. Udah lama banget ya. Tapi Kita tiap kayaknya sekitar jam 8-an gitu deh. Soalnya 8.30 nggak sih? Terus kita naik bus kan sejam kan. Kebetulan nih ya gereja kita tuh di TNI Kwangchang. TNI Kwangchang tuh kayak ya inilah tempat mall-mall di sana gitu di pusat kotanya gitu. Jadi habis pulang gereja kita makan-makan, jalan-jalan. Iya. Kalau Vincent sih biasanya shopping-shopping tuh. Enggak lah. Dia Jadi, beli sepatu setiap minggu ya, Vin ya? enggak lah, Sampai kebeli ini loh, CDG palsu loh si Vincent loh. Hatinya putus ya, Vin. Sial itu. Boleh lah, Hatinya putus kan, Vin? Kenapa? di dalam mall TNI-nya. Jual Iya, di mall TNI-nya. Jadi kalian nih mesti hati-hati gitu kan. Ternyata shopping place gitu yang di mall itu tuh nggak semuanya tuh asli gitu loh. Yang kayak mereka tuh legal aja buat jual something yang gimana ya, yang nggak ori gitu loh. Iya, yang fake. Yang penting mereka bisa sewa tempatnya gitu, Cer. Iya, benar-benar kayak ya udah gue nggak peduli gitu. Gue tinggal pasang nama CDG gitu kan, selesai gitu kan. Terus tiba-tiba ya babi gitu kan. Iya kan kayak pas lu beli lu sadar gitu kayak aduh apa yang gue beli ini gitu kan. Ya jadi begitu sih. Jadi nanti gue kalau mau gereja bareng lupa ada nih, anterin ya. Kak Bimbing dong, kan gue belum kesana. Gampang gereja, kita rajin. Lu pada itu gerejanya Inggris atau China sih? Apa Chinese gitu? Jadi di sana ada 2 misa gitu. Yang kalau yang pagi itu yang jam 8 pagi nggak salah ya, itu biasanya full Chinese. Nah itu biasa ramai banget kalau misalnya. Soalnya kan orang sana juga banyak yang beragama ya kebetulan. Terus gerejanya juga cuma 2 di Ningpo. Tapi kalau yang misa kedua kita full English, ya student doang sama kayak guru-guru gitu. Sama bule-bule yang kerja di sana. Right. Kalau ini tempat ibadah agama lain, kalian ada tahu nggak gitu? Info dikit-dikit lah, boleh lah. Kalau Buddha itu juga ada deket di TNI juga, jadi kalian bisa habis berdoa di tempat yang Budanya itu nanti bisa main-main juga di TNI gitu. Biasanya kalau anak-anak yang Katolik sama anak-anak Buddhis nanti kayak pulangnya jadi bisa bareng gitu. Gara-gara ketemu di TNI, soalnya dekat-dekat juga tempatnya sama TNI. Kalau yang Kristen gue tahu nih kebetulan nih. Jadi kalau yang Kristen tuh mereka disediain bus gitu buat gereja, soalnya gerejanya jauh banget katanya. Dari kampus kah itu bus? Dari kampus, bukan dari kampus, kayak ada wadah gitu yang kayak apa sih? Kayak persatuan Kristen gitu lah ya. Keren banget lah mereka jadi nyediain bus buat ke sana gereja gitu. Oh, keren banget. Buat mereka ibadah. Mantap banget. Katolik boleh sih kalau mau ada sih. Harus jangan naik bus umum kita. Ya, pakai bus kan. Jadi harus bangunnya ekstra pagi lagi daripada jam 8. Kayak jam 7 gitu ya busnya. Jam berapa sih busnya? Berangkat bareng kita nggak sih, Car, busnya biasanya? Jauh gitu kan. Jadi harus bangunnya super duper pagi. Kalau yang ini ada info lain nggak kalau soal seputar agama? Oh, yang Buddhis jangan lupa ya, kalau yang Buddhis nanti masuk Ningpo ada OBM. Jadi kalian ya kepoin aja OBM Ningpo ya, jangan lupa di follow. Promosi ini promosi. Yang rajin ketempel ya, yang Buddhis. Yoi. Jadi katanya, oh ya tambahan juga tadi Buddhis kan temen gue ada yang Buddhis ya, kalau nggak salah. Jadi mereka tuh kayak katanya ada kebaktian ya, tapi mereka nggak tiap minggu ada kebaktian. Jadi kayak kalau misalnya tiap minggu itu tuh nanti ada yang kayak di dormnya siapa gitu. Jadi kayak ada di dormnya satu orang, nanti mereka tuh rame-rame di situ kayak doanya gitu. Nah gitu. Nah terus
ada lagi temen gue juga yang Muslim kebetulan kan. Nah jadi itu tuh yang Muslim itu kalau nggak salah lumayan jauh ya, kayak tempat ibadahnya lumayan jauh yang gue tahu. Jadi temen gue ada yang sholat Jumat juga gitu kan. Jadi kayak ya lumayan jauh sih tempatnya. Gue kurang di Yehu ya katanya ya, di Yehu atau Moon Lake itulah. Nah jadi ada perkumpulannya juga. Jadi kalau untuk masalah keagamaan kalian tenang aja sih gitu. Jadi benar-benar santai gitu. Nah itu sekitar 15-30 menit lah kalau dari Nottingham, kalau dari UNMC gitu. Right. Tapi BTW. Siapa nih mau ngomong? Lanjut duluan Han. Ini masih bawa tempat agama nih. Kalau kayak mau have fun gitu loh. Kalau tempat agama kita wajib. Nah, itu kan gue mau nanya juga loh Han. Pas banget kan ya. udah serius-serius ya kan. Udah kan gue denger gini masalahnya kan Notting kan City of Clubbing gitu kan. Aduh. Emang iya? Boleh dong cerita-cerita dong. Aduh, Vincent cerita sih. Senyum tuh. Udah senyum-senyum tuh. Vincent cerita sih. Gue kasih tahu, gengs ya. Kalian kalau yang nonton video ini, Ningbo itu bukan desa. Gue kasih tahu, Ningbo itu kota, bos. Ningbo itu city, bos. Nih, lihat belakang. Nih, lihat background ya. Ningbo itu bukan desa, bukan. Emang jadi ada bilang desa? Emang ada bilang desa? Gue tuh tiap kali ketemu ya, misalnya sama orang gitu. Lu kuliah di mana? Di Ningbo. Di desa mana itu? Iya, desa parah. Gue nggak pernah denger gitu. Terus gue kayak itu kota gitu kan. Terus kayak mereka kayak harus ngomong 2 jam dari Shanghai baru iya berarti kayak kota gitu kan kedengarannya kan, padahal emang lebih bagus ya. Enggak lah. Jadi kalau buat tempat have fun gimana dulu nih? Kalau have fun itu tadi kan yang kayak si Aryo ngomong, habis gereja kan kalian bisa have fun, apa kayak jalan-jalan di tempat jalan-jalan tuh ada lumayan banyak ya selain TNI. Cuman TNI itu yang paling gede, jadi benar-benar kayak mall yang lumayan gede, yang benar-benar kalian suka jalan atau apa gitu. Jalan-jalan santai aja gitu. Itu tuh outdoor gitu tempatnya. Jadi nanti kasih gambarnya gitu ya, TNI Square gitu kan. Gila, gampang. Editor gampang ya. Oke. Semangat editor. Jadi nanti di TNI Square itu tuh benar-benar kalian kayak di outdoor gitulah, benar-benar di outdoor gitu tempatnya gitu. Jadi kayak ya ada mall-mallnya juga sih gitu. Ya jadi ya intinya kalian jalan-jalan kalau yang suka gitu. Ada juga In City, In Time dan kawan-kawan. Mungkin Koko Aryo dan Cici Ceres menjelaskan bagian hiburan yang lain. Waduh, kalau hiburan sih ya, kita bisa karaoke juga di sana, KTV. Mungkin di Indo kita nggak sering KTV gitu, tapi di sana lebih menarik lah. Udah gitu kayak kalau tiap malam gitu, yuk lagi bosen atau lagi ngapain, lagi sakit hati atau stres gitu, banyak tempat minum di sana. Waduh. Vincent tau ada tempat tadi mana tuh? Hati-hati guys, tidak. Lu jelasin KTV itu apa gitu? Mungkin mereka KTV itu karaoke TV gitu, jadi kita kayak order lagu terus ya kayak KTV biasa di Indonesia lah, cuma di sana sih lebih menarik tempatnya daripada di Indonesia gitu. Right. Kalau Ceris nih, jalan-jalannya gimana? Hiburan buat Ceris apa? Hiburan buat Ceris. Kan siapa tuh mewakili yang cewek-cewek nih? Iya. Gue tuh ini ya suka explore kayak tempat makan baru lah apa gitu kan sama teman-teman. Jadi kayak kita malam-malam bisa fine dining gitu. Jadi fine dining. Iya kayak keren banget. Kayak banyak kayak jangan dikirain Ningpo itu bener-bener sedesa itu sampai nggak ada fine dining ya guys. Jangan kayak gitu. Ningbo sih kota banget ini ya apa? Makanya foie gras, begitu travel, kaviar gitu ya. Iya nggak gitu sih. Cuman ada lah kayak tempat-tempat yang kayak sebenarnya makanannya enak, pasta-pastanya gitu. Nah biasanya gue cari kayak gitu-gituan sama teman-teman tuh di Tianping. Ada aplikasinya guys, jadi namanya Tianping. Kalian bisa kayak cari-cari kayak kafe-kafe yang ngehits tuh apa gitu. Nah terus kalau gue juga sering nih nonton bioskop sama teman-teman kalau misalkan kayak lagi mau have fun gitu. Kita nonton waktu itu apa sih yang Marvel yang paling akhir yang pas kita di China guys, ingat gak sih?
Endgame. Avengers. Endgame ya. Avengers Endgame. Gue nonton itu tuh di China dan bioskopnya tuh enak banget. Bioskopnya bahkan kayak bisa mijet. Jadi kita duduk sambil ada pijitannya, kayak seenak itu. Jadi tapi nggak cuma itu. That's not the only cinema in Ningpo sih. Kayak banyak mall-mall yang ada cinema juga. Tapi ada salah satu mall yang kayak sampai ada tempat pijitannya, enak banget jadi. Mahal gak itu kira-kira dibanding Indo gitu? Dibanding Indo pasti lebih mahal lah ya. Kayak cepeceng lah. Kan biasa di Indo satu orang nggak nyampe cepeceng lah ya. Tapi rata-rata sekitar 80-100 ribu gitu. Right. I see. Kalau yang butuh subtitle gimana? Bukan gue ya. Tapi misalnya kayak, ya kan nonton China gitu. Atau misalnya kayak, oh dia ngomong apa sih slang word-nya bahasa Inggris, kita nggak tahu kan. Nah, Iya, bahasa Inggris kok. Bahasa Inggris. Subtitle-nya? Benar. Subtitle-nya bahasa... Subtitle-nya Chinese, filmnya Inggris. Tapi ngomongnya bahasa Inggris. Iya. Ya, usaha sendiri lah ya. Jadi no dubbing ya, no dubbing yang ni hao gitu nggak? Enggak lah. Oh, kalian pernah nonton dubbingnya? Pernah nonton versi dubbing? Enggak. Menarik. Terus lo bisa sewa kayak private cinema gitu. Buat 4-10 orang lah. Tergantung sinemanya yang kecil atau yang gede. Oke. Terus filmnya kayak bisa pilih sendiri juga gitu. Misalnya lagi on air atau yang udah lama juga bisa diputar di situ. Dan ada ice skating juga loh. BTW. Di tempat mall-nya gitu. Sabar. Ice skatingnya gimana tuh? Ice skating, jadi kayak di mall dekat sama uni kita, itu ada tuh mall, dalamnya bisa ice skating juga. Bayarnya berapa? Aduh, lupa ya. Cuman, ya gue not a big fan of ini sih. Not a big fan of ice skating. Tapi ya seharusnya seharga yang kayak di Indo juga ya, kayaknya. Oke. Kalau golf ada nggak golf di sana? Golf ya? Waduh, nggak pernah. Waduh, berat bos tukang main golf ini. Harusnya sih ada ya golf. Mungkin nggak ada nggak sih kayak lu kota Kan gede gitu. Uni kita aja ada ini men, apa tuh sailing ya atau apa tuh? Gue lihat klubnya. Tapi itu jauh banget kan sih. Aneh-aneh. Parasailing. Itu mereka kayak kayak naik bus dulu ke sana gitu, naik bus ke tempatnya dulu. Tapi kalau lu main mini golf sih di Notting ada ya mini golf ya. Dekat gym itu loh, Vin. Jadi untuk kalau masalah olahraga sebenarnya ya di Notting sangat lengkap. You name it. Kalian mau apa? Kecuali golf ya. Gila. Gak ada kolam renang juga di Notting. Gak ada kolam renang. Kolam renang tuh dari Notting kayak lu naik motor 10 menit lah naik e-bike. Kalau berenang harus gue di Wanli, yo. Lu juga gak? Di ini nggak sih yang kayak arena gitu nggak sih berenangnya? Iya. Dan yang di dekat Mohar kan? Buruk sih. Iya. Enggak. Intinya pas berenang tuh kayak, you guys tahu kan kalau misalkan di China tuh kalau kamar mandinya tuh bener-bener nggak ada sekat. Keren banget gak sih itu, Cer? Itu kayak worst experience sih. Iya. Gue waktu kali berenang sana kaget sih. Parah ya. Waktu masuk toilet kaget, kolamnya bagus. Kayak lu standar internasional gitu, terus ada tribunnya juga. Terus indoor juga kan. Tapi toiletnya gitu, orang di sana ya beda lah kayak orang Indonesia. Jadi guys, disadvantage kalau tinggal di China, kuat-kuatlah kalian di toilet. Mata harus kuat. Lu bawa pispot kali ya kemana-mana ya? Oh my God. Toiletnya bagus, tapi orang-orangnya gitu loh. Kalau belum pernah, harus coba sih kalau menang sih. Kalau dibanding toilet umum Indonesia, gimana? Toiletnya sebenarnya bagus dari kolam renang ya, tapi kayak orang-orangnya gitu kan, mereka kan di sana nggak ada sekat-sekat gitu loh. Itu kalau Indonesia kan dulu kalau ganti baju pakai anduk gitu kan, di sana nggak jalan-jalan ya, itu aja. Oh iya? Ya, jadi literally kayak kalian bisa. Yang cowok bisa lihat mata gue bakar ya. Makanya tadi gue bilang kan, mata harus kuat kan. Oh itu maksudnya. Beruntung tuh Handi pakai kacamata kan kayak gue kan. Minus berapa Handi? Minus berapa? 4. Minus 4 lu buka kacamata nggak kelihatan keblur. Iya aman. Gue juga ngeblur. Aman. Cuma yang matanya bagus itu loh mas saya tuh. Matanya bagus. Anyway, emang yang cewek juga gitu ya? Iya, Kak, cewek juga gitu. Dan itu kolam berenangnya juga kayak literally
gak boleh buat main-main gitu loh, kayak cuma asal cemplung-cemplung tuh nggak boleh, kayak harus berenang. Kayak bahkan Profesional gitu. Iya, karena gue pernah dimarahin kayak ngapain kok lu diem aja, kayak harus gerak gitu segala macam gitu. Udah gitu Vin, Gila. udah gitu lu kalau berenang harus pakai swimsuit gitu, nggak boleh kayak pakai kaos sembarangan, tanah apa surfing itu nggak boleh. Nah itu harus pakai swimming cap, tau nggak swimming cap? Tahu yang Nah itu wajib, swimming cap Wow. wajib di sana. Udah gitu kalau you nggak punya kayak atlet certificate gitu, you nggak boleh loncat dari start block. itu kamu berenang Waktu nggak itu gue mau selesai. loncat dari start block, di-playweighin sama si lifeguard gitu. Terus gimana lu? Nah, ya Terus turun keburu lah. ini dong. Enggak, gue pertama kali turun kan. Gitu gue kedua kali loncat dari start block. Penasaran gue. Terus Terus? gue waktu loncat, gue di-playweighin lagi, diteriakin. Walah. Kemandarin gitu, dimarahin lah. Terus gue bilang, ya gue atlet gitu gue bilang. Iya. BTW, gengs, gue mau nanya, kalau misalnya gue kayak kangen makanan Indo gitu kan, di Ningbo nyarinya di mana tuh ya? Ada grocery gak ya? Kayak buat bahan-bahan makanan Indo atau restoran gitu? Nggak perlu worry sih, soalnya kayak komplit sih menurut gue di ini. Grocery sih banyak ya, kayak apa sih, kayak bahan-bahan buat masakan Indo gitu. Tapi kalau di Ningbo kayaknya nggak ada restoran Indo deh. Nggak ada restoran Indo, tapi kalian bisa masak sendiri kalau emang bener-bener kangen banget. Yes. Dan kalau kalian benar-benar kangen banget, ya endorsean lagi. Boleh ke Lontong Ningpo, anjay. Ke Lontong Anjay. Ningpo, guys. Jadi Dicek ya. pesan makanan, iya. Dicek IG aja nanti tolong ya. editor ya. Iya. Ya. Ini handle 1, 2, 3. Oke, ke Lontong Ningpo, guys. Nah, kalau restoran gitu, kalian ada nggak kayak favoritnya gitu loh? Kalau tempat makan. Kalau nggak mesti restoran lah, street food kayak atau apa. Karufan nggak sih, Vin? Wah. Jelasin. Bagaimana? Yang lain dulu, boleh. Kalau Apalagi, Chan? gue sih, gue tuh suka banget kan perpasta-pastaan gitu. Nah, gue tuh suka banget. Jadi ada satu restoran di dekat Notting, itu juga kayak tempatnya kayak ada pizza, ada pasta. Nah, gue lupa namanya apa deh. Eko bukan sih, Vin? Eko bukan sih, Chan? Iya, Eko Pizza Lazeria namanya ya. Ya, gue bisa kayak datang ke situ sendirian, gue makan. Kayak rasa tuh tenang, enak banget, parah gitu sih kalau gue. Harganya? Kalau Aryo? Kalau gue sih favorite ya. Kalau gue favorite ada satu tempat boba gitu sama tempat kayak bakery gitu ya, namanya Nayuki. Emang bobanya sedikit mahal ya, agak 100 ribuan ya, tapi enak banget. Terus tempatnya juga kayak luxurious gitu, keren lah. Di Indonesia nggak ada yang bandingin itu ya? Di Singapura ada Nayuki, di Indonesia nggak ada kayaknya Oh tempatnya. ya, maksudnya yang seenak itu maksudnya? Nggak ada ya? Belum nyoba sih, belum ada. Itu sampai niat banget mereka kayak bikin kemasan juga, kayak kemasan sama tisu sama kantongnya disamain, kayak ada gambarnya gitu. Nanti gue bisa kirim gambarnya deh kalau mau editor mau apa? Mau masukin gitu kan Nayuki gitu. Gue ini gak endorsement ya tapi. Minta tolong editor. Kalau endorsement boleh lah, dibayar gue lah. Kalau Vincent gimana, Vin? Oh ya, ngomong Vin. Enggak, tadi si Handi ada nanya si Cherish itu apa perpastaan kalian itu harganya. mahal nggak? Kan Cici Cherish itu fancy gitu ya? Nggak fancy. Oh, kalah aku. Tidak bisa. Nggak kok, nggak mahal-mahal banget. Kayak sebenarnya ya kalau kalian makan di restoran kayak yang western gitu, sebenarnya pasta is the cheapest menu nggak sih? Iya kan? Right. Dibanding steak, dibanding. Iya, benar-benar. Ya, macaroni and cheese, Cer. Ya, maksudnya gue tuh emang seleranya bukan sticknya, tapi gue sukanya sama pastanya. Jadi ya gue beli pastanya dan nggak mahal-mahal gimana banget sih. Kayak tetap affordable gitu. Terus katanya ini apa stand-stand makanan kadang suka jam 12 baru buka jam 12 malam gitu ya, sampai late night banget ya. Nah, tiap hari nggak sih, Vin, kita senyum-senyum tuh. Gimana sih? Iya, jadi ya kalau soal makanan gue suka yang kayak apa, yang tradisional kayak Chinese food gitu lah, yang benar-benar kayak kalau si Aryo kan kayak lebih boba gitu dan kawan-kawan. Kalau Ceris kan pasta. Kok gue suka banget sama Chinese food gitu. Jadi gue suka yang kayak street food nih, kayak makanannya tuh biasa simple, benar-benar simple kayak di sana namanya Karofan ya kan. Jadi itu nasi, daging
daging B2 ini konten agak sedikit tidak halal ya guys. Jadi daging B2. Yang penting lu udah dikasih tahu. Iya, sama dia tuh kasih ada sayur gitu sedikit kalau lu mau. Sama nanti ada toppingnya. Toppingnya itu free. Lu mau sebanyak apa mintanya ke dia, dia bakal kasih lu. Nah, jadi itu aduh gila gue pengen banget jadi itu makanan yang benar-benar gimana ya menurut gue ya, yang kayak wow banget lah gitu. Walaupun ya gue kasih tahu ya, itu satu-satunya makanan yang harganya tuh harusnya nggak segitu gitu. Maksudnya segitu, karena kalian, maksudnya kayak dibilang murah ya oke lah, karena kalian dapat free toppingsnya itu banyak banget kan, dan terus itu kenyang banget gitu loh. Jadi kayak benar-benar worth it banget gitu menurut gue untuk kayak makan itu. Cuman kalau yang mungkin tidak makan B2, kalian bisa makan yang kayak apa? Samping-sampingnya lah, gitu Vin, ya. Ada Shaokao juga enak kok. Itu Takoyaki-nya, kayak Vin. Takoyaki. Yes, takoyaki ada juga. Ini namanya, gue tuh jadi lupa ya, yang roti ditempel-tempel itu loh. Waduh. Apa sih itu? Aduh. Kayak dalam, kayak ada silinder, terus ke dalamnya tuh panas, terus kayak rotinya ditempel-tempel ke dinding. Iya, itu apa ya? Aduh. Tapi itu makanan terfavorit gue sih. Itu enak banget. Itu yang ditempelin apanya tuh di itunya? Jadi roti kayak gimana, adonan dibikin flat, terus tuh dimasukin kayak daging apa gitu. Terus kalau gue suka dipakein gula banyak. Habis itu nanti jadiin ditumpukin roti lagi. Itu nanti dimasukin ke dalam kayak pot yang panas gitu. Jadi kayak kebakar. Nanti makannya tuh crispy. Enak banget guys, harus coba. Oh, iya. Tapi gini loh, kayak kalian cerita makannya banyak, tapi kayak gimana caranya maintain badan kalian gitu loh. Nah, aduh, lu ke Cina nggak usah maintain badan dah. Nah, kenapa dah? Itu kenapa dah? Makanannya terlalu enak di sana. Silakan. Olahraga aja, jalan kaki aja banyakan. Oh, ngerti. Juga tetap harus kayak jaga kesehatan lah, kayak misalnya kayak olahraga gitu. Kalian udah suka olahraga di sini? Kayak badminton kayak atau ya nanti nyampe sana gampang lah. Tapi kalau olahraga sih bakal ada ISD tuh, Indonesian Sports Day ya. Ini gila. Promosi baru juga. Yang waktu tahun lalu sih rame banget ya. Ya nggak, Vin? 2 tahun lalu ya rame banget ya, Vin ya. Jadi nanti kalian boleh ikut nih ya kan, kalau kalian ke Ningbo nanti ada permit Ningbo, dan nanti itu adalah sarana ya intinya kumpul-kumpul orang Indo lah gitu ya di situ. Nah jadi ya ISD tuh, jadi kalian bisa olahraga kompetisi di situ. Gitu. Handle tambah satu lagi ya, editor, tolong. Oh iya benar. Nah tadi kan kita udah ngomongin nih kayak kita main kan, kayaknya tadi mainnya sama anak Indo semua ya jalan-jalannya ya. Kalau sama anak yang non Indo gimana tuh? Anak orang lokal sana atau mungkin kayak orang-orang dari negara lain? Kalian gimana? Gue sih kan emang main kayak kalau misalkan main di kelas International Business gue gitu, itu gue main sama anak orang Myanmar deketnya, dan kayak nyambung banget sih sebenarnya sama mereka. Ada 2 orang Myanmarnya. Terus bisa-bisa aja sih ngobrolnya, kan kita pakai berbahasa Inggris juga ya, jadi saling ngerti-ngerti aja gitu. Kalau Aryo nih gimana? Kalau gua kebetulan join organisasi ya, pasti namanya VAV, Vis-a-Vis. Jadi kan di sana kan banyak kayak orang Chinese mainland-nya juga banyak, kayak Koreanya juga banyak. Udah gitu kayak dari Europe juga ada. Kayak mereka kan exchange student pada kayak mau join gitu. Jadi kita kayak sering ada tim bonding gitu, makan-makan, nyambung aja sih ngobrolnya. Oh, sama lokalnya nyambung juga nggak? Nyambung. Lokalnya bisa, kalau masuk Vis-a-Vis bisa Inggrisnya bagus, jadi kalau ngobrol sama kita enak lah. Tapi kalau classmate gue ya lokalnya Inggrisnya ya begitulah. Harus begitu dimengerti. Apa nih? Harus dimengerti sama kalian. Harus kasih extra effort buat kalian ngerti lah. Siap. Tapi nggak semua gitu dong. Nggak semua gitu. Kenapa? Tadi banyak organisasi yang internasional juga, jadi kayak ada Students Union, ada VAV. Nah di situ kalian bisa kenal banyak orang internasional juga. Join lah organisasi lah, banyak pengalaman nanti di sana. Tapi jangan lupa join yang ini. Siap. Harus yang ini. Ini wajib, yang itu secondary ya.
Biasa. Lanjutin tadi pergaulannya gimana? Kalau lu gitu loh, sama anak non Indonesia tapi. Iya, kalau gue anak Inter, ya kebetulan kan gue baru, ya gimana ya, baru bentar ya di sono kan karena COVID kan. Jadi kayak 4 bulan juga sama kayak Rio. Jadi ya teman gue rata-rata anak Inter. Kalau anak lokalnya sih ada juga gitu kan. Cuman ya gue nggak terlalu deket aja gitu. Yang gue deket tuh sama rata-rata tuh orang Rusia. Nah, kalau orang Rusia itu ya intinya Inggris mereka oke gitu, enak ngobrol sama mereka. Cuman kalau kalian jaga diri saja karena mereka itu tipe-tipe orang yang kalau misalnya malam kagak minum tuh nggak bisa hidup besokannya. Jadi ya jaga-jagalah diri kalian gitu. Terus mereka tuh kalau udah wasted, apa? Ada juga yang enggak lah. Gue punya teman usia yang kayak santai aja kok, enggak gitu. Kalau teman kita sih Vin ke kelas baunya vodka ya, bukan air putih ya. Hah? Iya. Botolnya kayak gini sih vodka loh. Iya. Tapi gue tahu Jadi, nih siapa. pokoknya dia kalau kalian masuk Notting ya, Legend Notting itu. Fotonya Semua orang editor tahu nggak? loh. Enggak. Gue ada Iya. fotonya nih kalau mau nih, gue bisa munculin nih kalau mau editor. Nanti kita bahas dulu ya. Itu nanti tanda tanya gitu Itu tanda editor. tanya misterius kan. Iya, misterius. Ya, Kebetulan jadi, dia gap year nih, jadi yang baru masuk ntar bakal ketemu juga lama nih 3 tahun lumayan. Iya. Iya, jadi ya begitulah kalian itu ya jaga-jaga diri aja kalau misalnya ketemu orang-orang kayak begitu karena mereka kalau nggak sampai wasted nggak pulang, nggak pulang. Jadi ya begitulah ya. Jadi ya. Right. Tapi yang hebatnya mereka udah wasted ya. Paginya masih nge-gym kan, Vin? Iya. Jam 7 pagi mereka udah nge-gym loh. Gue Iya, masih nggak ngerti loh sama itu. Russian boys. Ya, begitu sih. Right. Yeah, I think that's it ya for session kita kali ini. Thank you banget, gengs, buat datang, buat Ceris, Iya, thank you, buat Mat. Aryo, buat Vincent. Thank you juga ya, thank you juga. Ya. Nah, for yang listener atau watchers apalah itu, kalau misalnya mau nanya-nanya lagi, boleh langsung kontak kita di Permit ataupun ke mereka juga boleh ngobrol-ngobrol. Since kita kayaknya juga, hopefully bentar lagi balik sih ya, geng. Doain aja. Amin. Jangan lupa follow IG mereka apa nih? Aryo sama Iya Ceris. nih. Boleh promo IG-nya sekarang? Nanti di editor. Franciscus Brataku semua ya. Oh ya, aman. Soalnya digabung tuh nama gua tuh. Ya, nanti kita taruh handle ya. Tolong editor, tolong. Ceris? Ya, pakai Z belakangnya. Thank you. Apa tadi? Ya. Oh ya. Ntar editor ya. Gampang. Oke. Oke, itu aja gengs for today. Oh, Vincent, maaf. Kalau gue Instagram gue emang ada yang mau follow? Enggak. Masalahnya buat gue kayaknya kurang penting sih Vincent. Jadi katanya udah skip aja gitu loh. Ya udah. Oke, makasih. Ada aja yang penting. Ya. Yang penting ada aja punya gue. Siap. Oke, gengs. That's it for today. Thank you for watching and we'll see you next time. Bye.